Bagaimana menyikapi khilaf yang mu'tabar? Ya kalau ada khilaf di antara ulama yang memang ada dalilnya, ya kita ambil yang rajih dari dua pendapat itu. Tapi kalau sudah dikatakan bid'ah oleh sahabat, ya bid'ah. Enggak bisa dikatakan khilaf. Saya ambil contoh ya. Seperti kunut subuh. Memang ada pendapat ulama yang membolehkan dari mazhab Syafi'i atau yang lainnya. Karena tidak tahu tentang hadisnya itu dhaif. Nabi terus kunut subuh sampai meninggal dunia. Dhaif di sini. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia sayyul hifzi, jelek hafalannya dan dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Kemudian ada hadis yang sahih yang menjelaskan Nabi pernah melakukan kunut nazilah. Nazilah selama sebulan di 5 waktu sholat. Di akhir sholat, di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, yang keempat. Kemudian sahabat pernah ditanya, jadi penjelasan sahabat ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Afakanu yaknutuna fil fajr? Apakah mereka melakukan kunut subuh? Apa kata bapaknya? Ai bunayya bid'atun. Wahai anakku, bid'ah. Ada sahabat sudah mengatakan bahwa kunut subuh itu apa? Bid'ah. Jangan kita katakan bilang khilafiyah lagi. Sahabat. Qaulu sahabi hujjah. Bahkan sahabat hujjah selama enggak ada yang menentang. Bahkan dari kalangan mazhab Syafi'iyah juga ada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jadi kemudian jangan kita katakan masalah khilafiyah lagi kalau sudah katakan itu bid'ah. Apakah musik itu haram? Ini tentang musik itu ada saya sebutkan dalam buku tentang hukum lagu, musik dan an-nasyid. Bisa antum lihat di buku itu. Kalau untuk dijawab jelas hukumnya haram, dan untuk dalilnya antum bisa lihat situ. Saya bawakan dalilnya dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, dari penjelasan para sahabat dan yang lainnya. Ini perhatikan ya, ada pertanyaan di sini dibawakan tentang ziarah kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kemudian Nabi mengatakan membolehkan ziarah kubur. Kuntu nahaytukum an ziarah kubur. Kuntu nahaytukum an ziarah kubur. Fazuruha. Fa inna tudzakil akhirah. Bawakan hadis ini sahih. Kemudian hadis ini sahih. Bagaimana pendapat tentang masalah ziarah kubur? Manakah yang lebih utama antara ziarah kubur atau meninggalkannya? Ziarah kubur jelas utama. Artinya ziarah kubur boleh, maksud saya. Disunahkan ziarah kubur. Kalau untuk perempuan apakah boleh atau tidak? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan haram untuk perempuan ziarah kubur. Tapi yang rajih boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Karena ada hadis melarang dan melaknat perempuan yang sering ziarah kubur. Nah, sekarang pertanyaan di sini, ini sudah jelas diperbolehkan. Lalu mengapa Ustadz Yazid tidak memperbolehkan ziarah kubur? Sedang Nabi memperbolehkan. Yang saya tidak bolehkan tadi apa? Minta-minta ke kubur. Ziarah kubur boleh, ziarah kubur boleh secara hukum syar'i. Tapi ziarah ke kubur wali, menentukan wali untuk minta sesuatu boleh atau tidak? Ini syirik. Jadi antum jangan salah paham. Saya tidak melarang orang ziarah kubur. Yang saya larang apa tadi? Minta-minta kepada selain Allah. Apakah itu kuburan wali, apakah kuburan habib, apakah kuburan kiai atau ulama atau yang lainnya. Nggak boleh kita ziarah untuk meminta sesuatu. Ziarah kubur, tujuan ziarah kubur apa? Yang pertama, tujuan dari ziarah kubur, yang pertama mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah salam wal afiyah. Nas'alullah wa lakumul afiyah. Yang kedua, tujuan dari ziarah kubur mendoakan mereka, bukan minta doa. Karena orang yang sudah meninggal dunia kata Nabi butuh doa orang yang hidup. Sampai di awal jenazah dimasukkan ke liang kubur, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang meninggal ini, yang baru masuk liang kubur. Karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah. Berarti penghuni kubur ini butuh apa? Butuh doa orang yang hidup. Kita mendoakan, bukan kita minta doa. Yang ketiga, tujuan ziarah kubur agar kita ingat kepada mati, agar kita ingat kepada akhirat, dan agar melembutkan hati kita. Itu tujuan ziarah kubur. Tapi orang ziarah kubur wali tujuannya mereka apa di sana? Minta. Dan nggak boleh ziarah kubur dengan safar, nggak boleh. Yang boleh safar dengan tujuan ibadah hanya 3 masjid. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi tolong dipahami itu. Ceramah saya dipahami. Apakah boleh orang mencocok-cocokkan tentang pasangan suami istri, tentang ramalannya, rezeki segala macam? Ya nggak boleh.
Yang penting orang itu soleh atau soleha dinikahkan. Nggak ada kemudian ditanya dulu dukun ramalannya gimana, cocok apa enggak. Ini nggak benar. Saya kalau di majelis suka ngantuk. Bagaimana? Ini gangguan setan bukan? Ya setan ini gangguannya. Pertama dari diri antum sendiri, termasuk mungkin pemalas. Ya. Yang kedua ya gangguan setan. Sebab kalau kita semangat insya Allah nggak ngantuk. Bagaimana kita menghadiri, bagaimana kita membantu pernikahan saudara kita yang masih kafir. Mestinya antum berusaha bagaimana mengajak dia untuk apa? Masuk Islam, bukan membantu. Justru kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam, bukan ikut dalam perayaan-perayaan mereka. Kalau dia nggak mau ya sudah kita tinggalkan. Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung diponis musyrik? Kalau nggak boleh memfonis orang, dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, nggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi kan harus sampai kepada dia hujjah. Apakah dia tahu, apakah dia paham atau yang lain. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul mengatakan, pada orang yang menyembah kubur Badawi, nggak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus seperti orang yang berbuat kekufuran, nggak langsung dikatakan dia kafir. Ada sahabat, pernah terjadi sahabat dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa tidak kepada selain Allah? Kufur. Tapi Nabi nggak mengatakan dia kafir, Nabi nggak suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Karena dia belum tahu, belum sampai hujjah kepada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir, nggak boleh. Boleh nggak orang tawasul kepada orang soleh yang masih hidup? Secara hukum syari boleh. Lihat ya, boleh. Tapi sebaiknya tidak usah, kita langsung aja kepada Allah. Kan Allah menyuruh kita berdoa langsung tanpa perantara. Kalau soal boleh, seperti kejadian yang besar. Seperti sahabat tawasul kepada Nabi agar turun hujan. Setelah Nabi meninggal nggak ada sahabat yang datang kepada Nabi untuk minta sesuatu. Di zaman Umar terjadi kemarau. Umar nggak datang ke kubur Nabi. Umar di Madinah sebagai Khalifatul Rasyid yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu datang kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawasul kepada Nabi ketika kemarau. Sekarang Nabi sudah meninggal, kami tawasul kepada engkau. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, turun hujan. Jadi masalah yang besar. Kalau pribadi doa-doa kita langsung kepada Allah SWT. Ini apa saja perkataan dan perbuatan yang merusak tauhidnya banyak ratusan yang nggak mungkin dijawab di sini. Boleh nggak seorang yang taubat menceritakan masa lalu yang penuh dengan maksiat? Nggak boleh. Nggak boleh. Allah sudah tutup dia ketika dia berbuat dosa maksiat. Jangan ceritakan lagi kepada orang lain. Kalau dia taubat kepada Allah, sudah. Jangan cerita lagi masa yang lalunya, tutup sudah. Jadi jangan ceritakan apa-apa yang sudah Allah tutup dan dia sudah taubat kepada Allah, jangan ceritakan. Jadi jangan ceritakan tentang maksiat. Nanti orang akan apa? Akan ingin berusaha melakukannya. Apakah boleh kita berguru dengan siapa aja? Ambil baiknya. Ya, mana tahu antum baiknya dia? Tinggalkan jeleknya. Jadi belajar, para ulama salah belajar kepada orang itu tahu dulu akidahnya. Benar enggak? Manhajnya benar enggak? Gimana ibadah sholatnya dia? Sampai tahu, udah tahu semuanya jelas, akidahnya manhajnya jelas, baru belajar. Enggak seperti sekarang, baru dengar ceramahnya di YouTube panggil. Ya seperti Bali mengaji itu yang lainnya. Dengar di YouTube ada orang ceramah, nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini, panggil. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Orang harus tahu dulu siapa yang ceramah itu, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia dakwah ini. Bukan asal dengar. Sekarang begitu orang sampai bersaing antara panitia pengajian. Mau apa? Kita ini mau dakwah, mau kembali kepada Allah, mau tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Kita mau melakukan amal soleh. Bukan, wah ini enak ini. Ini bukan makanan. Ini dakwanya enak ini. Ini dakwanya lembek. Wah yang ini keras. La haula wala quwata illa billah.
Yang nilai dakwah sekarang siapa? Orang-orang bodoh. Orang bodoh itu bisa nilai ustadz. Yang nilai ustadz itu baik dan tidaknya, dia manhajnya lurus nanti, ya ustadz juga yang paham. Yang menilai ulama ya ulama. Dai, para dai yang ngerti. Sama seperti kemarin saya contohkan, yang menilai dokter itu bisa dan tidaknya dokter juga. Ini sekarang nilai siapa? Yang nilai panitia yang nggak ngerti apa-apa. Baru ngaji kemarin, udah panggil ustadz. Akhirnya apa? Itu yang begitu kadang-kadang apa? Futur udah nggak mau ngaji lagi. Karena merasa dia punya duit bisa panggil ustadz. Akhirnya apa? Kemudian dipanggil siapa aja. Ini bukannya namanya dakwah, ngerusak umat orang ini. Ngerusak umat. Antum cari yang betul-betul mendakwakan tentang dakwah tauhid, manfaat buat umat. Enggak apa-apa, enggak mesti tiap pekan, enggak mesti tiap bulan, enggak mesti 2 bulan sekali. Hatta 6 bulan sekali enggak ada masalah. Yang penting dakwah ini jalan. Dakwah ini jalan. Tapi yang penting setiap bulan harus ada, siapa aja ya rusak dakwah ini nanti. Dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya berilmu dan tidak punya manhaj sama sekali. Bahkan kadang-kadang panitia manggil, ini panitia, iya Pak, Bali mengaji. Ini saya Ustadz pengen ngisi di Bali. Ustadz minta, mau ngapain minta? Kalau minta berarti apa? Merendahkan diri pada manusia, merengek-rengek. Nggak boleh dia seperti itu. Seorang ustadz punya izzah, punya izzah. Kalau memang dia dibutuhkan, dipanggil, dia datang. Tapi kalau dia punya jadwal yang penuh, ya cari waktu nanti. Tapi harus disampaikan yang benar. Jangan ikutin panitia, jangan. Ustadz, nanti isinya yang ini aja Ustadz ya. Ustadz ya samina wa atona. Jadi ketok kepalanya. Gimana nggak rusak dakwah? Ustadz ngikutin panitia.